Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuh salawatullah rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Walaqad qala azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas setiap kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga dengan izin Allah Azza wa Jalla kita kembali bermajlis di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah kaidah, yaitu kaidah nabawiyah. Kaidah yang berbicara terkait dengan pendidikan, ilmu dan suluk. Di sini ya Syekh Dr. Abdullah bin Umar Al-Muqbil hafizahullah ta'ala menyampaikan dalam kaidah yang ke-8, innama ta'atu fil ma'ruf. Sejatinya sebuah ketaatan hanyalah di dalam kebaikan. Di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita terkait dengan sebuah kaidah ketaatan hanyalah di dalam kebaikan. Di sini beliau juga akan menggambarkan kepada kita bagaimana sebuah kondisi ketaatan yang mutlak dan ketaatan yang tidak mutlak, sehingga beliau menyebutkan sebuah kaidah yang diambil dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sebuah hadis Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Disebutkan bahwasannya kaidah ini akan memberikan sebuah penjelasan kepada kita terkait dengan bagaimana seorang ketika bermuamalah, bagaimana seorang ketika berinteraksi dengan sesama manusia, baik itu interaksi dengan orang tua, baik itu interaksi dengan suami atau istri, dan interaksi dengan anak, serta interaksi dengan atasan kita, para pemimpin kita, maka kaidah ini akan memberikan sebuah pedoman, memberikan sebuah sarana agar kita tidak salah di dalam mempraktekkan yang namanya sebuah ketaatan. Kadang seorang ketika berbicara masalah ketaatan,
tidak bisa membedakan mana ketaatan yang mutlak dan mana ketaatan yang tidak mutlak. Oleh karena itu, perlu untuk kita pahami bersama bahwasannya ada sebuah kaidah, dan mungkin nanti kita akan sampaikan kaidah yang lain yang berhubungan dengan kaidah ini yang disampaikan oleh para ulama yang lainnya, yang dimana di sini disebutkan bahwa betapa hormatnya seseorang kepada orang lain, kepatuhan dan kecintaan seseorang kepada yang dia taati, maka tidak boleh ketaatan tersebut itu menjadi sebuah ta'atun umya, ketaatan yang membutakan dia, sehingga dia tidak membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana ketaatan dan mana kemaksiatan. Karena sebuah ketaatan yang buta, ketaatan yang tidak bisa membedakan, sebagaimana seorang muslim dia itu berjalan bersama kaidah innama ta'atu fil ma'ruf. Kemudian disebutkan oleh beliau hafizahullah taala bahwasannya ada beberapa sebab, atau kita sebutkan satu sebab saja munculnya kaidah yang mulia ini, munculnya kaidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau mengutus sebuah pasukan yang disebut dengan Sariyah. Sariyah ini adalah sebuah peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikut serta di dalamnya, sehingga di dalam peperangan itu terbagi menjadi dua. Ada namanya ghazwah, ada namanya sariyah. Ghazwah adalah sebuah peperangan yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta di dalamnya, itu namanya ghazwah. Ada namanya sariyah. Sariyah itu adalah sebuah peperangan yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut di dalamnya, akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang panglima sebagai pengganti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang laki-laki dari kalangan Ansor di dalam Sariyah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin, para prajurit, untuk taat kepada panglima yang ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan bahwasannya pada suatu hari atau pada suatu waktu seorang panglima ini memerintahkan kepada para pasukannya, yang dimana dia ingin membuktikan sejauh mana pasukannya ini taat kepadanya. Karena kadang-kadang pasukannya tersebut menjadikan dia seorang panglima marah, maka dia menjadikan dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjadikan sebuah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk taat kepada para pemimpin. Maka dia ingin menggambarkan bagaimana ketaatan prajurit tersebut kepadanya. Akhirnya dia
memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar. Untuk mengumpulkan kayu bakar. Akhirnya mereka semuanya mengumpulkan kayu bakar. Lihat ini para prajurit ketika diminta oleh seorang panglima, suruh cari kayu bakar, dia kumpulkan kayu bakar. Kemudian seorang panglima tadi mengatakan, auqidun naran, hidupkanlah api atau nyalakanlah api dengan kayu bakar tersebut. Fa'auqadu, kemudian mereka pun menyalakan api dengan kayu bakar tersebut. Kemudian dia berkata kepada para pasukannya, alam ya'murukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tasma'u li wa tuti'u. Bukankah kalian diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kalian mendengarkan apa yang aku sampaikan dan kalian pun taat terkait dengan apa yang aku sampaikan? Itu yang disampaikan oleh seorang panglima dari kalangan Ansar tersebut. Maka jawabannya apa dari para prajurit itu? Mereka mengatakan, bala, ya kami akan taat dan dengar akan perintahmu. Kemudian apa yang dilakukan? Seorang pemimpin tadi mengatakan, fadkhuluha, sekarang kamu harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi untuk kalian taat kepadaku. Sekarang kamu masuk ke dalam api tersebut. Lihat, seorang pemimpin ketika dia salah di dalam menerapkan sebuah kaedah yang mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, akhirnya kadang menggunakan sebuah kaedah yang dia ngambilnya dari Nabi, ternyata prakteknya keliru. Akhirnya seorang pemimpin tadi saking marahnya dia karena ada beberapa yang tidak taat kepada dia, kemudian akhirnya dia mengutipkan pernyataan Nabi, kemudian dia mengatakan, masuklah kalian ke dalam api tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Fanadara ba'duhum ila ba'din, maka sebagian yang lain melihat sebagian yang lainnya. Terperanjat dia. Para pasukannya kaget. Kok ada pemimpin yang merintahkan untuk membinasakan diri? Kok ada pemimpin yang memerintahkan dia untuk mencelakakan diri sendiri? Kemudian faqalu innama fararna ila rasulillahi minan nar. Kami itu, kata para pasukannya, ikut bergabung bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka kami ingin menyelamatkan diri kami daripada api neraka. Kok kami diperintahkan untuk masuk ke api neraka? Itu kan namanya bunuh diri. Itu namanya bunuh diri. Kemudian disebutkan fakanu kadzalik wa sakana ghadabuhu wa tafi'atin nar. Maka seorang pemimpin tadi ketika ditegur oleh prajuritnya tadi, langsung dia tenang dari kemarahannya. Dia langsung tenang. Kenapa? Karena ketika pemimpin tadi mengatakan ini perintah Rasul, kalian taat dan kalian dengar apa yang aku sampaikan, apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka aku perintahkan kalian masuk ke dalam api. Ternyata kaget ketika dia mengatakan, kami pergi ke Nabi, kami ikut Nabi dalam rangka kami ingin mencari keselamatan daripada api neraka.
Akhirnya falamma raja'u, ketika mereka kembali dari Sariyah tersebut, zakaru dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mereka menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang panglima seperti ini, seorang pemimpin seperti ini yang ingin membinasakan kita, yang ingin mencelakakan kita. Disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, lau dakhaluha ma kharaju minha. Kalau seandainya kalian ikuti apa yang diperintahkan oleh pimpinan kalian, oleh panglima kalian, ma kharaju minha, sungguh kalian telah membinasakan diri ke dalam api neraka dan kalian tidak bisa keluar daripada api neraka tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ta'atu fil ma'ruf. Sejatinya ketaatan itu hanya di dalam kebaikan saja. Ini diantara sebab turunnya hadis yang mulia yang dijadikan oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullahu taala untuk menggambarkan kepada kita bahwasannya siapapun kita, ketika kita berada di bawah sebuah kepemimpinan, baik di keluarga, baik di masyarakat, baik di sebuah perkumpulan, baik di sebuah komunitas, baik di sebuah misalnya yang lebih tinggi lagi, ketaatan memang diperlukan. Tetapi ingat, ketaatan itu hanyalah berjalan di dalam yang ma'ruf, di dalam kebaikan saja, bukan ketaatan ulmiah, ketaatan yang membutakan kita, ketaatan kepatuhan yang kita ini buta untuk melihat itu semuanya, sing penting ngikut. Nah, ini bahaya sekali. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita. Sampai kata beliau hafizahullah ta'ala, bahwasannya kisah yang mulia ini yang dijadikan sebuah kaidah oleh beliau Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah ta'ala, menyebutkan sebuah kaidah, fal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebuah pelajaran itu bisa kita ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah bi umumil lafdi, dengan keumuman lafaz, la bi khususis sabab, bukan disebabkan karena kejadian yang khusus di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan kita mengatakan itu kan di zaman Nabi, kita kan di zaman kita. Ingat, kaidah ini memberikan sebuah gambaran kepada kita. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran itu dengan keumuman lafaz, bukan hanya sekedar kekhususan sebab. Kadang kejadian-kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sebuah hukum. Itu merupakan sebuah hukum. Artinya kaidah ini berlaku untuk semuanya. Sehingga disebutkan bahwasannya Allah dan Rasulnya merintahkan kita untuk taat kepada waliul amr, kepada para pemimpin kita, baik itu sekupnya tinggi negara sampai kepada bawah itu keluarga. Akan tetapi syariat di sini memerintahkan untuk taat kepada mereka, dan itu sesuai dengan kondisinya masing-masing, dan tentunya itu bima yaktadihi al-urf, tergantung sebuah urf,
sebuah kebiasaan kenormalan. Coba tadi itu sebabnya, tadi orang disuruh masuk ke dalam api, normal apa tidak? Bisa masuk akal apa tidak? Ketika ada orang misalnya, ayo perangi sebuah komunitas ini, pahalanya surga. Kira-kira kita melaksanakan apa tidak? Surga itu di tangan siapa? Siapa pemilik surga? Siapa pemegang kunci surga? Kok bisa memerintahkan pasukannya untuk membinasakan mereka semuanya? Sampai-sampai pernah ada seorang sahabat saking beraninya, yang dia nggak pernah takut akan kematian. Ada seorang sahabat yang bernama Al-Barra ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Al-Barra ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Dan beliau adalah saudara dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang dimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan sebuah pernyataan yang sangat tegas, perkataan yang sangat kuat kepada seluruh kaum muslimin, kepada seluruh para pimpinan-pimpinan di sebuah wilayah-wilayah. Kalau misalnya ada seorang yang bernama Al-Barra ibn Malik, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tuwalluhu, ay la tuwallu Al-Barra ibn Malik. Jangan jadikan seorang Al-Barra ibn Malik seorang pemimpin. Kenapa Umar bin Khattab mengatakan seperti itu? Apakah karena Barra ibn Malik seorang yang munafik? Bukan. Al-Barra ibn Malik seorang yang tidak amanat? Bukan. Seorang yang khianat? Bukan. Akan tetapi apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jangan kau jadikan Al-Barra ibn Malik seorang pemimpin makhafatan an yuhlikahum biiqdamihi. Aku khawatir ketika Barra ibn Malik ini dijadikan seorang pemimpin peperangan, dia akan mampu membinasakan para prajuritnya karena keberanian dia, karena dia tidak takut akan kematian. Lihat, Umar Khattab radhiyallahu taala anhu mewanti-wanti ini. Khawatirnya orang itu apa? Sing penting taat kepada panglimanya, sing penting taat kepada pimpinannya, sing penting taat kepada orang yang di atasnya. Dia enggak melihat ketaatan itu ma'ruf apa tidak, ketaatan itu baik apa tidak, ketaatan itu dibolehkan apa tidak, menyelisih syariat apa tidak. Maka disebutkan dalam sebuah perkataan, yaitu Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan terkait dengan ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Kata beliau, al-ma'rufu wal ihsanu wa ta'ah. Ma'ruf itu adalah al-ihsan, sebuah kebaikan, wa ta'ah, dan sebuah kepatuhan. Wa kullu ma urifa fi syar'i wal aqli wa hasanah. Segala sesuatu yang diketahui oleh syariat, yang dipahami jelas oleh syariat, dan juga diterima oleh akal, maka itulah yang dikatakan al-ma'ruf. Lihat di sini, beliau Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di mengatakan
yang dinyatakan oleh syariat itu baik, kemudian akal pun mengikutinya. Jadi bukan akal dulu kemudian syariat, tidak. Syariat dulu baru akal, bukan akal dulu baru syariat. Kemudian pula pernah disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam penerapan kaidah yang mulia ini, bahwasanya beliau mengatakan ajma'al ulama'u ala wujubi ta'atil umara fi ghairi maksiatin. Sepakat para ulama semuanya mengatakan wajibnya taat kepada para pemimpin fi ghairi maksiyah, bukan di dalam kondisi kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian beliau itu Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, memberikan sebuah pemahaman yang lebih detail kembali terkait dengan kaidah yang mulia ini. Disebutkan yang pertama, kata beliau, bahwa barang siapa yang diperintahkan dengan sebuah kemaksiatan kepada Allah, seperti melakukan perbuatan yang haram dan meninggalkan yang wajib, fa innahu la ta'ata lahu, sesungguhnya tidak ada ketaatan kepadanya. Bukan berarti ini orang enggak mau taat kepada pemimpinnya, bukan. Oleh karena itu para ulama jelas mereka bersepakat bahwasannya barang siapa yang memerintahkan dari pimpinan, baik itu kepala keluarga, kemudian naik lagi Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, dan seterusnya sampai kepada sebuah komunitas, sampai sebuah organisasi misalnya, memerintahkan kepada suatu yang mungkar, la tulzamu ta'atuhu, tidak diwajibkan untuk mentaatinya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong menolonglah kalian dalam albir wat taqwa, dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan kalian mentaati atau saling bertaawun di dalam masalah dosa dan permusuhan. Jadi kalau kita nih diperintahkan untuk musuhi seorang, diperintahkan untuk berbuat dosa, maka tidak boleh ada ketaatan kepada apa? Kepadanya. Kita bekerja sama dalam hal-hal yang ma'ruf. Sehingga ada sebuah pepatah mengatakan an-nasu min badwin, an-nasu lin-nasi min badwin wa hadiratin, ba'duhum li ba'din illam yash'uru khadamu. An-nas lin-nas, manusia satu dengan manusia yang lain, dari desa dan juga dari kota. Ba'duhum li ba'din, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, illam yash'uru khadamu, sadar atau tidak, dirasa atau tidak, mereka saling berta'awun, mereka saling bekerja sama. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka bisa kita melihat bagaimana sosok seperti Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, bagaimana beliau sosok yang sangat patuh kepada pemimpin pada waktu itu.
Akan tetapi ketika diperintahkan dengan sebuah perintah menyatakan kepada umat bahwasannya Al-Quran itu makhluk, akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal menolak. Beraneka ragam ujian, cobaan, siksaan yang diterima oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sampai-sampai murid-muridnya Imam Ahmad bin Hanbal datang kepada beliau rahimahullahu taala mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, untuk apa? Untuk melakukan sebuah kudeta kepada pimpinan tersebut. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau memerintahkan kepada semua muridnya, jangan sampai fitnah ini menjadikan kalian semuanya keluar dari sebuah ketaatan dan mendengar kepada para pemimpin kalian menjadi rusak. Kenapa? Karena dampaknya akan lebih berat. Belum tentu orang yang kita kudeta itu lebih buruk dibandingkan orang yang akan menggantikannya. Bisa kita bayangkan ketika kita seorang pemimpin, kemudian ternyata orang yang dipimpin oleh kita ini melakukan sebuah aksi-aksi untuk menurunkan kita semuanya. Tentunya yang terasa ada sebuah rasa sakit. Padahal lihat, ada nggak sosok di antara kita ketika melakukan sesuatu itu sampai disiksa? Ternyata tidak. Imam Ahmad bin Hanbal bersabar untuk tetap taat kepada pimpinannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Tadi kita mengetahui bagaimana sikap seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sebuah sikap yang sangat luar biasa, ketegasan yang sangat luar biasa, akan tetapi mencerminkan seorang sosok muslim yang sejati, yang dimana pengikutnya tidak dijadikan sebagai senjata untuk kepentingannya. Kekuasaannya yang dia miliki tidak digunakan untuk melakukan suatu tujuan dan orientasinya, akan tetapi dikedepankan adalah sebuah persatuan kaum muslimin dan sebuah doa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya bahwa setiap kita semuanya ketika diberikan seorang pemimpin, tentu itu sebuah cerminan orang-orang yang dipimpinnya. Kalau seorang pemimpin itu baik,
pemimpin itu saleh, maka itu sebuah gambaran para pengikutnya adalah orang-orang yang soleh pula. Salah satu bentuk contoh lagi yang disampaikan oleh Syekh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil terkait dengan sikap yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Disebutkan pada sebuah perkataan, ada sebuah kondisi yang terjadi pada suatu hari, berkumpul para ulama fuqaha dari kalangan Baghdad. Dan pada waktu itu perkumpulan mereka di zaman Khalifah Al-Wasiq kepada Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi mereka para ulama berkumpul di Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, yang dimana mereka mengatakan terkait dengan seorang khalifah yang bernama Al-Wasiq. Kemudian para ulama dari Baghdad tadi mengatakan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, sesungguhnya permasalahan yang terjadi kepada kita semuanya, sebuah pernyataan dari seorang pimpinan untuk kita mengatakan bahwasannya Al-Quran itu makhluk, dan itu sangat menyebar di kalangan manusia, sehingga kami, kata mereka, tidak ridha kepada pimpinan kami tidak ridha kepada khalifah kami, dan kami tidak ridha kepada kekuasaannya. Maka dilihat bagaimana sosok Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang sosok yang dihormati oleh para ulama. Padahal beliau juga pada waktu itu disiksa. Siksaannya bukan sebuah siksaan yang biasa. Siksaan yang menyebabkan seorang itu bisa meninggal dunia dengan siksaan tersebut. Akan tetapi dengan penuh kesabaran beliau bertahan, bahkan mengatakan kepada para ulama yang datang dari Baghdad tadi, beliau mengatakan, alaikum bil inkari biqulubikum. Wajib bagi kalian semuanya mengingkari semua itu dengan hati-hati kalian semuanya, ketika kalian tidak mampu mengingkari dengan lisan kalian. Tapi ingat, kata Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan kepada mereka semuanya, la takhla'u yaddan min ta'ah. Jangan kau lepas ketaatanmu kepada pimpinanmu. Tetap diperintahkan untuk taat, tetap diperintahkan untuk patuh kepada pimpinannya. Padahal pimpinannya tersebut pimpinan yang zalim. Wala tasyuqu asal muslimin, dan jangan kau rusak persatuan kaum muslimin disebabkan karena sebuah kebutuhan kalian semuanya, yang mungkin ini merupakan sebuah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Wala tasfiqu dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum. Jangan kau tumpahkan darah-darah kalian dan darah-darah kaum muslimin, hanya tujuan kalian semuanya. Wangduru fi aqibati amrikum wasbiru hatta yastarihu birrun aw yustarahu min fajir. Maka lihatlah oleh kalian semuanya akibat dari apa yang kalian akan lakukan tersebut untuk persatuan kaum muslimin.
Maka bersabarlah kalian dengan pimpinan seperti ini. Sabarlah kalian dengan orang yang memimpin kalian ini, hatta yastariha birrun, sampai orang-orang yang baik itu beristirahat, au yustarahu min fajir, atau diistirahatkan dari orang-orang yang fajir, alias orang-orang yang fajir itu Allah wafatkan mereka semuanya. Sehingga lihat di zaman Khalifah Ma'mun, kemudian sampai Al-Wasiq, yang dimana beliau Al-Imam Ahmad ibn Hanbal mendapatkan sebuah ujian yang luar biasa, tapi beliau bersabar. Sampai beliau mengatakan kepada muridnya, beliau mengatakan kepada seluruh muridnya, mengatakan, ataqtaduna bi Rasulillahi fi waqtir raha wa la taqtaduna fi waqti syiddah. Kenapa kalian itu mengikuti Nabi hanya sekedar ketika kalian dalam kondisi aman, dalam kondisi sejahtera, dalam kondisi bahagia. Wala taqtaduna fi syiddah, akan tetapi kalian tidak niru Nabi ketika Nabi dalam kondisi apa? Kesulitan. Bai'atul Aqabah yang kedua, sebuah contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dalam kondisi terdesak, yang dimana pada waktu itu orang-orang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, perintahkan kepada kami untuk memerangi itu orang-orang musyrik Quraisy ini. Kami mampu menghabiskan mereka semuanya, kami mampu membinasakan mereka semuanya. Kami biasa perang ya Rasulullah, kami adalah anak-anak yang biasa memegang senjata ya Rasulullah, izinkan kami untuk itu ya Rasulullah. Coba kalau Rasulullah itu lebih mementingkan sebuah apa? Sebuah gengsi, sebuah kepemimpinan, maka beliau mengatakan lakukan. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, irhalu ila buyutikum fa innakum lam tu'maru bidzalik. Pergi kalian ke rumah-rumah kalian, pergi kalian ke tempat-tempat tinggal kalian, sesungguhnya kalian tidak diperintahkan untuk itu. Lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya dengan seperti itu, tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk memegang orang-orang yang berada di bawahnya untuk ikut kepada dia, tidak mempengaruhi saudara-saudara kaum muslimin untuk saling bermusuhan di antara mereka semuanya. Persatuan kaum muslimin ini lebih diutamakan. Sampai-sampai sebuah pernyataan yang sangat indah dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kalau seandainya aku mengetahui ada sebuah doa yang Allah kabulkan dan aku tahu, la saraftuha ila sultan, sungguh aku akan berikan doa tersebut untuk kebaikan para pemimpin. Maka dilihat ketika di zaman Al-Mutawakkil Billah, di zaman Daulah Abbasiyah, Al-Mutawakkil Billah, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal waktu itu dalam kondisi yang sudah sepuh, sudah tua. 3 periode pimpinan, Al-Ma'mun, Al-Wasiq, Al-Mu'tasim. Kemudian di zaman Al-Mutawakkil Billah dicarilah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal karena beliau meninggalkan tempat tinggalnya untuk menjaga dirinya, untuk menjaga jangan sampai beliau terfitnah disebabkan karena bisikan-bisikan dari murid-muridnya atau para ulama-ulama yang lainnya.
Dicarilah oleh Mutawakkil billah, ternyata Imam Ahmad tidak diketemukan. Ketika diketemukan, ditawari untuk menjadi sosok penasehat di Daulah Abbasiyah. Akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau. Beliau lebih cenderung hidup untuk khidmah kaum muslimin di sisa-sisa waktu beliau rahimahullahu ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ada sebuah permasalahan di dalam penerapan kaedah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ketaatan hanya berlaku di dalam kebaikan. Disebutkan, kata beliau hafizahullah ta'ala, kalau seandainya seorang wanita atau seorang istri kemudian dia berpuasa sunnah, ternyata seorang suami membutuhkan seorang istri untuk melayaninya, bagaimana posisi seorang istri? Maka dia harus membatalkan puasanya dan dia layani suaminya. Kenapa? Karena puasa yang dilakukannya adalah sunnah dan ketaatan kepada suami adalah wajib. Untuk membedakan, ini ketaatan kepada Allah, iya, ini juga ketaatan kepada Allah. Akan tetapi lihat, ini sunnah, ini wajib. Kemudian yang berikut, contoh yang lainnya, disebutkan jikalau ada seorang ibu kita memerintahkan kepada kita untuk menceraikan istri kita tanpa ada sebab yang syar'i. Misalnya ketika ada ibu mengatakan, "Nak, kau ceraikanlah istrimu tuh." Padahal istrinya salehah, padahal istrinya betul-betul sangat taat dan patuh kepada suaminya. Akan tetapi sang ibu mengatakan, "Ceraikan dia, nak," tanpa sebuah udzur yang jelas, udzur yang syar'i. Maka yang seperti ini kata para ulama, la yahillu lahu an yutalliqaha, tidak halal bagi dia untuk menceraikan istrinya. Kenapa? Karena dia istri yang salehah, tidak boleh untuk dilepas. Ya, ketaatan kepada ibu wajib, akan tetapi ini sebuah kemaksiatan kepada Allah, bukan sebuah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kecuali kalau misalnya seorang istri itu seorang istri yang membangkang, seorang istri yang selalu mengadukan suaminya, menceritakan keburukan suaminya kepada tetangga-tetangga sebelahnya. Suami saya pelit, suami saya begini, suami saya begitu. Semua keburukan dicatat oleh istrinya, kemudian dia kirimkan lewat media sosial, disampaikan kepada tetangganya semuanya, ya. Dan itu terjadi di zaman Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam, yang dimana Ismail alaihi salam ketika pertama kali menikah dengan seorang wanita, dan sudah lama Ibrahim alaihi salam gak ketemu sama anaknya dan juga istrinya Hajar alaihi salam. Kemudian ketika ketemu dengan Ismail anaknya, sebelum ketemu itu dia ketemu dulu dengan istrinya Ismail alaihi salam. Ketika ketemu, sang wanita itu menceritakan bagaimana kondisinya, karena ditanya oleh siapa? Oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, bagaimana kondisi kau dengan apa? Dengan suamimu tuh Ismail.
Oh, saya setiap hari makan yang gak enak. Kekurangan kami. Tidak pernah memberikan sebuah kecukupan di dalam kehidupan kami. Ini orang asing. Dia nggak tahu siapa yang diceritakannya ini. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian kata Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Ismail alaihissalam, kamu ganti gagang pintumu. Kamu ganti gagang pintumu. Tidak mengatakan kamu ceraikan istrimu, tidak. Maka ketika mendengarkan ini, Nabi Ibrahim alaihissalam langsung pergi. Kemudian Nabi Ismail mengatakan kepada istrinya, kau tahu siapa tadi? Dia adalah ayahandaku. Dia mengatakan terkait dengan engkau. Dan dia mengatakan agar aku mengganti gagang pintuku. Tahukah apa maksudnya? Aku ceraikan kau. Pergilah kau ke orang tuamu. Ya. Kemudian yang berikutnya Nabi Ismail alaihissalam menikah kembali. Kemudian Nabi Ibrahim datang. Kemudian ternyata ketemu dengan perempuan istrinya Nabi Ismail alaihissalam yang kedua itu. Karena yang pertama sudah diceraikan. Ternyata ditanya bagaimana kondisi keluargamu, bagaimana suamimu. Dia mengatakan alhamdulillah, kami bersyukur akan apa yang Allah limpahkan kepada kami. Kehidupan kami senang, kehidupan kami bahagia. Kemudian datanglah kepada Ismail dan ketemu. Kemudian mengatakan ihfaz atabata babik. Jaga gagang pintumu nih. Jangan kau sia-siakan. Kemudian berkatalah Ismail alaihissalam mengatakan kepada istrinya, tahukah engkau siapa tadi? Aku tidak tahu. Dia adalah ayahandaku Ibrahim. Dan dia mengatakan kepadaku terkait dengan engkau, dan aku suruh menjaga gagang pintuku, alias aku menjagamu. Jangan aku sia-siakan kau. Subhanallah. Ini seorang ayahanda, seorang orang tua. Jangan sampai kepentingan kita, misalnya ketika kita punya menantu, baik itu laki-laki maupun wanita, jangan mudah-mudah kita untuk mengatakan ceraikan dia, disebabkan karena keegoan kita semuanya. Dan seorang anak tidak layak untuk patuh ketika kondisinya tidak seperti yang digambarkan oleh orang tuanya. Dan ini bukan termasuk kepada durhaka kepada orang tua. Kemudian disebutkan pula oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ketika beliau ditanya oleh seorang dari muridnya beliau, dia mengatakan, saya ingin belajar ilmu, saya ingin menuntut ilmu syar'i, akan tetapi ibuku melarangku untuk belajar ilmu syar'i, dan ibuku memintaku untuk berjualan, memintaku untuk berniaga, meninggalkan mencari ilmu syar'i. Kemudian apa yang harus aku lakukan? Katakan kepadaku. Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, tetap tinggallah bersama ibumu
dan jangan kau tinggalkan untuk mencari ilmu. Lihat, tidak mengatakan ibumu tuh kamu tinggalkan, orang tuamu tuh nggak benar itu. Tidak. Kamu tetap berbuat baik kepada orang tuamu dan kamu tetap untuk mencari ilmu. Menggabungkan sebuah kemaslahatan semuanya. Itu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemudian ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Ketika berkumpul ada dua kebaikan, maka yang patut untuk kita lakukan adalah melaksanakan kebaikan yang lebih dominan dan lebih kemanfaatannya yang luas. Pernah pada suatu hari ketika Muhammad Al-Fatih, ketika dia sudah menaklukkan Konstantinopel, kemudian dia mengatakan kepada gurunya, dia mengatakan, ya Syekhi, wahai guruku, aku ingin fokus untuk ibadah dan aku akan meninggalkan kekuasaanku ini, aku akan berikan kepada yang lain. Apa kata gurunya tersebut? Dia mengatakan, jangan kau lepas kekuasaanmu ini hanya untuk engkau memfokuskan diri untuk ibadah. Kenapa? Karena ketika kau jadi raja, ketika kau jadi penguasa, kemaslahatan yang didapatkan oleh rakyatmu menjadi semakin baik dan lebih meluas dibandingkan kau khusus memfokuskan untuk ibadah dan itu maslahatnya buat dirimu sendiri. Lihat, ini kebaikan, akan tetapi kebaikan yang lebih dominan itu harus diutamakan. Sehingga ada sebuah pepatah mengatakan, atau sebuah kaidah usul fiqih atau qawaid fiqhiyah mengatakan, kaidah fiqhiyah, idza tazahamat al-maslahatan quddimatil arjah minhuma. Ketika ada dua kemaslahatan bergabung, ketika ada dua kemaslahatan bersama, quddimatil arjah, maka yang diutamakan yang paling lebih besar apanya? Kebaikannya lebih dominan. Akan tetapi idza tazahamat al-mafsadatan, ketika ada dua kemafsadahan, dua keburukan, dia berkumpul, maka fal akhdu bil aisar minhuma, maka ambil yang paling ringan madaratnya. Contoh, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sebuah perkataan yang sangat indah dan sangat luar biasa. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu min an ahlifa bi ghairillahi sadiqan. Aku bersumpah dengan nama Allah tetapi dusta lebih aku sukai dibandingkan aku bersumpah atas nama selain Allah tapi aku jujur. Keduanya buruk apa tidak? Buruk. Yang satu bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, yang satu bersumpah dengan nama selain Allah tapi jujur. Dua-duanya jelek, dua-duanya buruk, akan tetapi lihat mana yang paling buruk. Disebutkan bahwasannya seorang ketika dia bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, dosanya apa? Dusta. Akan tetapi ketika seorang bersumpah dengan selain Allah, dia jujur,
maka dia syirik. Maka dosa syirik dan dosa dusta lebih besar syiriknya. Lihat, ketika berkumpul sebuah keburukan. Dan ini sebuah kaidah dari para ulama terkait dengan ketika berkumpulnya kebaikan, ketika berkumpulnya sebuah keburukan. Sehingga ada sebuah perkataan, laisal faqih man ya'riful al-khairu minasyarr wasyarri minal khair. Tidaklah seorang itu dikatakan seorang yang faqih hanya sekedar tahu ini baik, ini buruk, ini buruk, ini baik. Bukan itu. Akan tetapi yang namanya faqih, yang namanya orang berakal, alladzi ya'lamu khairaini wa syarru syarraini. Orang yang faqih adalah orang yang paham kebaikan dari dua kebaikan, keburukan dari dua keburukan. Mana yang harus dia utamakan? Ketika keburukan, mana yang paling ringan apa? Dosanya. Ya. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam beliau pula selalu mengambil al-aisar, mengambil yang paling ringan apa? Sebuah kesalahannya, dosanya. Kemudian disebutkan oleh beliau hafizahullahu taala sebuah gambaran ringkasan dari kaidah Nabi, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan sejatinya hanya di dalam sebuah kebaikan. Yang pertama, at-ta'atu al-mutlaqah. Ketaatan yang mutlak hanyalah untuk pembuat syariat ini. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla, Sang Maha Bijaksana. Tidak ada ketaatan yang mutlak kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Kepada yang lainnya adalah baik apa tidak, bermaksiat apa tidak. Tetapi ketaatan kepada Allah secara mutlak. Kemudian siapapun di antara kita, ketika kita Allah berikan sebuah amanat kepemimpinan, mengurusi semua urusan umat, mengurusi semua urusan masyarakat, maka engkau dan mereka semuanya hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Siapapun kita, sehingga kita jangan menggunakan kekuasaan kita untuk menjadikan orang-orang di bawah kita sebagai hamba kita. Rib'i ibn Amir dan Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu ketika datang kepada Panglima Rustum, panglimanya Persia, yang diantara mereka mengatakan, kami diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla li ikhrajin nas min ta'bidin nas ila ta'bidillah. Kami diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita gunakan kepemimpinan yang Allah amanatkan kepada kita, sekup kecilnya adalah keluarga kita, sebagai bentuk penghambaan mereka kepada kita, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, maka barang siapa pula ketika diberikan sebuah amanat oleh Allah Azza wa Jalla untuk memimpin sebuah komunitas, baik itu keluarga, baik itu RT, baik itu RW, baik itu kadus, baik itu lurah, sampai kepada presiden,
misalnya, maka tanamkanlah sebuah kebaikan kepada mereka semuanya, agar wilayah kita betul-betul menjadi sebuah wilayah yang kondusif, wilayah yang akan dapatkan sebuah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya kita adalah semuanya hamba Allah. Kita berusaha untuk menapaki jalan-jalan menuju Allah Azza wa Jalla, menuju keridhaan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita mementingkan sebuah komunitas kita dan kita melupakan sebuah hal yang paling inti, yaitu kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, menjadikan hazanah keilmuan kita, menjadikan bekal kita di dalam melaksanakan sebuah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan ketaatan kepada manusia, kepada para pemimpin kita di dalam hal-hal yang ma'ruf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.